tabura Injil yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, tabura Injil akan hadir kembali untuk menjumpai pemirsa lewat firman Tuhan yang akan kita baca bersama dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Sebelum kita membaca dari firman Tuhan yang hadir untuk menjumpai kita pada saat ini, marilah kita berdoa. Memohon kuasa Roh Kudus untuk menolong kita dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Pada saat ini, ya Tuhan, Engkau Allah yang perkasa, Engkau yang punya kekuasaan di tempat yang maha tinggi, yang terus memegang seluruh kehidupan kami umat-Mu. Engkau hadir dalam firman-Mu untuk menjumpai seluruh umat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan dalam acara dari Tabura Injil ini, di mana Tuhan sendiri yang akan hadir untuk memberikan kekuatan bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami sekalian sehingga di dalam hidup ini selalu memahami dan memaknai jumpa Tuhan dengan setiap umat-Mu di setiap kehidupan yang kami jalani. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, dan hendaklah Bapa menolong dan memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini. Amin. Dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai dengan ayat 23. Dengan perikop pembacaan firman Tuhan, Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba, ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang gegala rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya,
telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 26 sampai pasal 26 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-23 dengan diberi tema memaknai perjumpaan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan. Memaknai perjumpaan dengan Tuhan. Nah, menjalani minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus, Tabura Injil hadir kembali menjumpai pemirsa lewat firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 26 ayat 12 sampai 23. Dalam pembelaan Paulus yang kelima ini, ia menceritakan kembali perjumpaannya dengan Tuhan dalam perjalanannya ke Damsyik. Ia menceritakan kembali bagian ini, dan ada 5 makna yang kita temui dari kesaksian Paulus. Yang pertama, melihat cahaya yang terang. Nah, ini suatu penampakan ilahi, cara Allah untuk menunjukkan kuasanya kepada Paulus, supaya Paulus benar-benar harus mengenal siapa itu Yesus Kristus yang dianiaya itu. Pada bagian yang kedua, ia mendengar suara Tuhan memanggil, Saulus, Saulus. Nah, dengan mendengar suara Tuhan ini, pertanda bahwa Tuhan memanggil Saulus untuk menjadi seorang Paulus yang harus diandalkan untuk memberitakan Injilnya. Dengan mendengar suara Tuhan memanggil ini, maka Paulus tidak berdaya lagi, tetapi dia harus mendengar suara dari Kristus sendiri. Dan ini memberikan makna kepada kita dari suara Tuhan memanggil Paulus ini. Saulus, Saulus. Suara Tuhan memanggil ini ada teguran kepada Saulus. Siapakah yang engkau aniaya itu? Teguran ini menandai bahwa Tuhan ingin memiliki Saulus untuk menjadi Paulus. Yang ketiga, di situ Tuhan menetapkan Paulus dalam ayatnya yang ke-16 itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kulihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu. Bagian ini memberikan makna bahwa dari teguran ini terdapat di mana di situ menempatkan Paulus, Tuhan sendiri yang menetapkannya dalam suatu perintah yang harus dilakukan. Yang juga ada berhubungannya dengan suatu penugasan agar ditetapkannya sebagai seorang rasul dari Kristus sendiri dan untuk suatu tugas yang mulia. Tugas dari Ilahi sendiri. Tugas yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasul Paulus itu. Dan untuk memaknai bagian firman Tuhan sebagai orang-orang percaya, melihat cahaya yang terang ini
itu menunjukkan bahwa terang kasih Allah selalu menyinari kehidupan seluruh umat Tuhan. Mendengar suara Tuhan memanggil, itu berarti bahwa ada seruan dari Tuhan yang harus kita dengar. Ada panggilan bagi setiap orang-orang percaya untuk harus mendengarkan suara Tuhan memanggil kita. Suara Tuhan ini bermakna dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Mendengar suara Tuhan itu berarti menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Menjawab suara Tuhan itu berarti bahwa kita dapat melaksanakan tugas yang besar dari Tuhan sebagai orang-orang percaya. Kita sendiri telah ditetapkan oleh Tuhan dalam suatu perintah yang besar. Perintah Tuhan yang harus kita lakukan adalah melayani Dia, adalah bersaksi tentang Dia, adalah untuk memanggil setiap orang yang percaya datang kepadanya untuk memenuhi tugas panggilan itu dan menyatakan kuasa ilahi dalam dunia ini untuk mendatangkan kerajaan Allah di tengah-tengah hidup setiap orang percaya. Dengan demikian, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, dari kesaksian firman Tuhan yang telah kita baca, yang telah kita renungkan, yang telah kita dengar di hari ini, memberi makna kepada kita melihat cahaya Tuhan yang terang, mendengar suara Tuhan, lalu kita menjawab, dan kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk melaksanakan tugas penginjilannya, melaksanakan tugas pekabaran Injil, dan menyaksikan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah hidup kita sebagai masyarakat, sebagai persekutuan, sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat dan warga negara. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kasih dan kuasa Allah yang luar biasa memenuhi seluruh kehidupan kami umat-Mu, sehingga kami beroleh kekuatan, kemampuan, dan karunia-karunia untuk melayani Engkau. Biarlah Engkau sendiri yang menetapkan kehidupan kami untuk suatu tugas yang besar daripada-Mu, sehingga kami pun memperoleh kemampuan dalam melaksanakan segala tanggung jawab yang Tuhan karuniakan bagi kami untuk menjadi saksi, untuk memberitakan Injil, dan untuk menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati seluruh kehidupan kami umat-Mu dalam setiap jemaat-jemaat, di setiap pemerintah kampung, di setiap pemerintah yang senang sementara kami hidup, bekerja dan melaksanakan semua aktivitas. Biarlah kuasa Tuhan memenuhi hidup kami, dan supaya kami memperoleh kemampuan untuk melaksanakan apa yang seharusnya kami laksanakan, yang dimana Tuhan telah menetapkannya bagi kami dalam seluruh kesaksian hidup ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Demikianlah pemirsa Tabura Injil yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan telah hadir menyapa kita, dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberkati kita setiap saat dalam memahami dan menjalani hidup ini seturut dengan kehendak firman Tuhan.